Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program catatan akhir pekan TVMO dan masih dengan tema kita bahaya komunisme dan bersama Ayahanda Profesor Dr. Dadang Kahmat, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ya, Ayahanda, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana persoalan komunisme kembali mencuat di tengah rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang juga terus menjadi kontroversi di tanah air yang kembali dimunculkan oleh legislatif dan pemerintah terkait bagaimana persoalan ini di tengah pandemi COVID-19 ini juga menjadi catatan. Mestinya pemerintah harus fokus dan DPR tentu fokus di dalam berbagai persoalan lainnya. Nah, kita kembali dengan bahaya komunisme, ya Anda. Mungkin bisa dijelaskan ideologi komunisme ini seperti apa sebenarnya, Anda? Sehingga sangat bertentangan, apalagi kita di Indonesia, dengan ideologi Pancasila. Saya kira yang saya tahu mungkin ini juga pengetahuan saya tidak terlalu luas berkenaan dengan ideologi yang berkembang. Yang jelas ideologi komunisme itu ada kaitan dengan ideologi Marxisme yang ateis ya. Ateis itu ialah tidak lagi mengakui adanya Tuhan, bahwa dunia ini bersifat materialistik. Oleh karena itu mungkin ini bertentangan dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu kemarin kita curiga, mungkin ini kecurigaan yang tidak berdasar, adanya penyingkatan Pancasila menjadi Ekasila Trisila itu. Mungkin ya kita curiganya itu ialah menghilangkan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, bagaimana ormas-ormas Islam itu sangat reaktif betul. Ya walaupun sebenarnya bahaya itu tidak hanya komunisme, tapi juga ada kapitalisme, ada sekularisme, ada liberalisme yang tidak kurang bahayanya pada kehidupan kita. Tetapi kalau yang jelas dengan Pancasila, dengan ketuhanan yang Maha Esa, saya kira komunisme. Yang kedua juga anti demokrasi komunisme itu. Artinya negara-negara komunis itu kan negara-negara yang sosialis. Sosialis itu ada yang dikuasai oleh otoritarianisme. Seperti di RRC kan tidak bersifat demokratis, Korea Utara, terus Vietnam. Mereka adalah berdasarkan pada kepentingan atau kesepakatan partai komunisnya itu sendiri. Dan biasanya tunggal, tidak ada partai lain, harus partai komunis tunggal, sehingga tidak ada alternatif pilihan-pilihan lain. Maka menurut saya ini sangat berbahaya bagi kita yang menganut pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, itu yang disebut demokrasi kita ini. Walaupun sebetulnya yang saya katakan tadi kita tidak begitu konsisten dengan Pancasila ini ya. Kalau ketuhanan ya kita ketuhanan, tapi kalau ajas-ajas yang lain, keadilan sosial, kata para ahli dan tokoh-tokoh kita, ini yang tidak dijalankan di Indonesia, itulah keadilan sosial dari Pancasila itu. Yang kedua juga kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan, sekarang sistemnya sistem yang lain juga ya, tidak lagi perwakilan, sekarang kan pilihan langsung. Itu sebetulnya perlu ada kajian-kajian mendalam berkenaan dengan pelaksanaan kehidupan berpancasila sekarang ini, dievaluasi bukan ideologinya, kalau dari sisi konsepnya, kekuatan legalitasnya sudah demikian kuat, sudah matang begitu. Ada 5 lah aturan atau undang-undang yang termasuk Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan bahwa Pancasila begitu kuat sebagai dasar negara, sampai falsafah negara rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Mungkin yang sekarang perlu digalakan kepada semua itu adalah mengamalkan kelima sila ini. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa, semua orang harus bertuhan, melaksanakan ajaran agamanya masing-masing ya. Orang Islam juga harus melaksanakan ajaran masing-masing, orang Kristen orang masing-masing, orang Hindu agama masing-masing, Buddha agama masing-masing, Katolik juga agama masing-masing, dengan konsisten ya. Yang kedua, yang kemanusiaan, yang adil, kemanusiaan coba dilaksanakan, saling tepo seliro, saling kita mengasihi sesama anak bangsa ini dengan cara santunan, dengan cara kebaikan, tolong menolong. Yang ketiga kerakyatan ya, itu juga harus persatuan Indonesia ini harus dinyatakan, diwujudkan. Jangan sampai kita ini harus didominasi oleh satu kelompok, satu golongan. Umpamanya presiden itu harus dari Jawa, tidak usah, silakan aja dari Sumatera, dari Kalimantan.
Ananda Ihsan kalau nanti mau jadi presiden silahkan aja orang Kalimantan, jangan dinominasi Insya Allah. oleh Jawa seluruhnya dari sejak awal gitu ya. Nah itu kan namanya persatuan, semua Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat yaitu kerakyatan dipimpin oleh kemanusiaan. Yang kelima adalah keadilan sosial. Inilah yang perlu dilaksanakan, keadilan sosial. Jangan sampai ada orang kaya sekali, orang miskin sekali. Ini yang perlu diimplementasikan seperti itu. Yang jelas memang ini bahayanya komunisme harus dididikan kepada anak cucu kita, disadarkan, karena orang-orang yang tidak mengalami seperti Ananda kan yang di bawah 50 tahun tidak mengalami. Betul. Bagaimana siapa komunis itu, bagaimana kekurangannya, bagaimana kerugiannya kalau ada komunisme, itu harus dijelaskan. Tapi kalau tidak, itu anak-anak kita bisa saja sekarang itu mempromosikan komunisme, PKI. Pakai emblem kemana-mana, pakai palu arit. Saya kira ini sudah terlarang itu, baik ke promosi maupun menghidupkan kembali lagi Partai Komunis itu dilarang. Ini sebagai Tab MPRS tahun 66 itu mengatakan bahwa ajaran komunis, Marxisme, Leninisme itu juga dilarang di Indonesia. Kita melihat ini apalagi persoalan historis Indonesia punya catatan panjang berkaitan dengan komunisme ini. Terlebih tadi seperti yang Ayahanda sampaikan, bagaimana masyarakat Indonesia saat ini, bahkan kita sempat melihat beberapa kali informasi viral di media sosial tentang sejumlah masyarakat atau oknum-oknum tertentu yang mencoba mempromosikan kembali ideologi komunisme di tanah air dengan menggunakan emblem-emblem berkaitan dengan ideologi komunisme. Ini menjadi persoalan, dan kita lihat di rancangan RUU haluan ideologi Pancasila kemarin yang dikeluarkan juga ada berbicara tentang badan-badan atau institusi-institusi khusus yang berbicara tentang penguatan ideologi Pancasila. Namun ini menjadi sorotan terkait hadirnya lembaga-lembaga tertentu yang berbicara atau yang berfokus terkait ideologi Pancasila. Dan bukankah kita di tanah air sebelumnya sudah ada berbagai lembaga yang fokus terkait penguatan Pancasila? Bagaimana Anda menyoroti hal ini? Ya, saya kira kita perlu fokus sekarang itu pada penguatan implementasi nilai-nilai dan juga internalisasi nilai-nilai Pancasila. Seperti halnya yang tercantum pada seluruh konstitusi dan lain sebagainya, bahwa Pancasila ini adalah sesuatu yang harus kita pegang teguh, harus kita sosialisasikan agar anak cucu kita itu mengerti tentang Pancasila. Jangan sampai Pancasila itu diabaikan dan tidak dianut lagi oleh anak cucu kita ke depan. Terkait badan atau institusi, kalau sekarang kita ada BPIP ya, yang fokus membahas di bidang ideologi Pancasila. Sejauh ini seefektif apakah lembaga seperti ini? Ya, saya kira lembaga ini ya silahkan saja kalau mau ada ya, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Silahkan aja, asal kerjanya seperti apa ya. Apakah ada semacam penataran seperti dulu, ada penataran P4. Karena sekarang tuh orang-orang kadang-kadang mengklaim paling Pancasila umpamanya ya. Aku paling Pancasila, padahal dari sisi prakteknya dia menurut ukuran Pancasila tidak Pancasilais umpamanya. Oleh karena itu ini harus diwaspadai betul. Nah, jadi kalau secara lembaga, kalau lembaganya itu asal kerjanya seperti apa. Jangan sampai kita banyak mengeluarkan biaya untuk suatu lembaga, tapi lembaganya tidak efisien, tidak efektif, ya, dan tidak dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Itu mungkin. Baik, nah ini menjadi perlu kita kembali himbau atau memberi catatan untuk pemerintah terkait institusi-institusi yang bergerak langsung terkait ikhtiar penguatan ideologi Pancasila bagi masyarakat. Bagaimana institusi yang dikerahkan oleh pemerintah bisa efektif. Dan akhirnya kita akan kembali saja berikut, dan pemirsa tetap bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMO.